Iya, salam semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Aduna ya. Kita kembali di pelajaran bahasa Ibrani. Kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-22 dan tema yang akan dibawakan kali ini adalah nominal sentence dalam bracketnya ya, in the bracket sentence without a verb continue yang akan diajarkan oleh pembicara kita yakni Bapak Erikson Ritonga. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita buka acara kita dengan berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bahwa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami akan mendapat pengajaran dari hamba-Mu Bapak Erikson Ritonga. Selalu sertai beliau dengan Roh Kudus-Mu, jaga selalu beliau ya Tuhan. Dan mampukan kami sebagai seorang murid untuk mendengar dan juga memahami setiap pengajaran yang beliau sampaikan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak Saudara, kita akan menyimak profil singkat dari pengajar kita ya, Bahasa Ibrani ya. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Channel Donai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKII Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblica Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliau ya. Kita sapa beliaunya. Ya, shalom Pak Erikson. Salam Pak Erikson, selamat malam. Salam, selamat malam Pak. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, dipersilakan Pak Erikson untuk materi pengajarannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Bapak Ibu. Gimana kabar? Semuanya baik-baik ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tidak terasa kita sudah cukup lama ya dalam perjalanan pembelajaran ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua sudah familiar ya dengan aksara dan bahasa Ibrani ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kita tetap masih melanjutkan pembelajaran kita malam ini mengenai nominal sentence ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, saya akan share screen ya Bapak Ibu.
Oke. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan tetap mengingatkan ini kembali Bapak Ibu Saudaraku mengenai alfabet ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, pap, jain, het, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, p, sade, kop, res, sin, tap ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dalam aksara Ibrani ada paleo dan ada gematrianya. Dan ini nanti kita dalam pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai hal ini ya Bapak Ibu ya, mengenai paleo dan gematria. Baik Bapak Ibu Saudaraku, dan kita juga harus tetap mengingat mengenai nikut ya. Dan beberapa pembelajaran yang telah kita lalui itu banyak menggunakan nikut dan perubahan-perubahan nikut, terutama dalam definite artikel gitu ya. Demikian mengenai apa mengenai definite artikel, mengenai juga penggabungan preposisi ya, mengenai apa gacrol gitu ya. Ini sangat perlu diingat, dipahami lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Karena ingat bahwa nikut ini dia bukan sekedar untuk vokalisasi dalam aksara Ibrani saja, tapi dia ada grammar dan kemudian dia menyangkut juga instruksi pembacaan ya. Dan ada spasialen ya, ada katab kamats, ada katab pata, dan ada katab segol ya. Dan ini kita juga sudah belajar, dan ini juga perlu kita pahami. Nanti pada saat penggabungan juga ada perubahan-perubahan dalam ikut ya. Baik Bapak Ibu, dan kita akan melanjutkan, dan sebelumnya kita akan membaca vocabulary ya, untuk kosakata, menambah kosakata atau mengingat kembali kosakata ya yang akan kita pelajarin ya. Ada ama ya, ada BR ya, itu ada moed, ada mismor ya, ada milkama, ada Shekem, ada Yehonatan, ada Paro, ada Syara, ada Saul, ada Zot, ada Im, ada Ot, ada Diver, dan Yalat ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah belajar mengenai independent personal pronoun, dan ini juga akan kita ulang-ulang nanti Bapak Ibu, karena ini juga ada penggabungan-penggabungan nanti dalam satu kalimat ya, sehingga harus kita pahami mengenai independent personal pronoun ya, yang mana independent personal pronoun itu ada ani ya, anoki itu saya, ada ata kamu laki-laki, ada at itu kamu perempuan, ada hu dia laki-laki, ada hi dia perempuan ya. Sedangkan untuk pluralnya ada anaknu. Anaknu itu untuk kami atau kita ya. Ada atem ya, untuk kamu atau kalian laki-laki ya. Aten atau Athena itu untuk kalian perempuan ya. Ada hem atau hema itu mereka laki-laki, sedangkan hen atau hena itu mereka perempuan ya Bapak Ibu ya. Terus ada suffix independent pronoun ya, mengenai kepemilikan ya. Ada itu ani, jadi sufiksnya atau suffixnya itu hirik yod ya, hirik yod. Sedangkan untuk ata dia pakai h ya, kapsopit sama kamats ya. Terus untuk kamu perempuan dia pakai dari at menjadi ada sere dengan kop ya, dengan kapsopit ya, menjadi ek gitu ya. Terus untuk dia
kepemilikan punyanya laki-laki, dia pakai O atau O, ya Bapak Ibu Saudaraku, dari kata who. Dan sedangkan untuk punyanya dia perempuan, dia pakai ada kamats he, ya. Jadi kamats he ini menunjukkan ini kepemilikan untuk perempuan, ya. Dia perempuan orang ketiga tunggal, ya. Terus untuk jamaknya, ya, untuk anak nu dia pakai sere sama nu, ya, serenu, ya. Jadi disingkat dia untuk sufiksnya, ya. Terus untuk atem dia pakai kem, sedangkan untuk aten dia pakai hen, ya. Sedangkan untuk hen dia pakai kamatsmem, ya, untuk jamak, ya Bapak Ibu Saudaraku mereka. Sedangkan untuk mereka perempuan itu pakai kamats sama nun, ya, nun sopit, ya. Baik Bapak Ibu. Dan penggunaan contoh untuk sufiks kita sudah belajar itu mah. Mah itu apa, ya? Ma slom ma slom ka, ya. Ma slom ka. Jadi kalau ma slom ka itu mengatakan bagaimana kabarmu. Itu untuk orang laki-laki, ya, orang laki-laki tunggal, orang kedua laki-laki tunggal. Sedangkan kalau kita untuk menanyakan untuk perempuan tunggal, kita akan menanyakan ma slomek, ya. Ini ada sere, jadi di sini ada sere, dia nanti sama pakai kapsopit, ya, ma slomek itu, ya. Jadi itu untuk menanyakan kabar kepada perempuan, ya Bapak Ibu, ya. Baik, kita akan lanjut. Oke, dan kita sudah belajar juga mengenai construct chain, ya. Ingat ya Bapak Ibu, ya, construct chain, ya, atau smikut, ya, something of something gitu, ya. Jadi misalnya kalau untuk bait melek gitu, ya, contohnya bait melek itu sebuah rumah raja ini bentuk ini bentuk construct chain, ya. Sedangkan kalau untuk dia bentuk absolutnya, ya, dia pakai bait, ya. Tapi ketika dia digabungkan dengan kata lain, ya, digabungkan atau dikonstruksikan, dia jadi berubah menjadi bait, ya. Ini jadi sere, sedangkan apanya itu tidak ada, ya, untuk hiriknya. Bait menjadi bait, ya. Ini bentuk construct chain atau semikut, ya. Jadi ketika digabungkan kata dengan kata, ada perubahan-perubahan di kata yang pertama, ya. Oke, kita lanjut. Terus kita sudah belajar mengenai definite construct, ya. Definite construct itu ada penggunaan artikel, ya. Yang tadi bait melek, ya. Jadi ditambah artikel ka, ya. Ya, yang ini, ya Bapak Ibu, ya. Jadi dia menjadi bait hamelek, ya. The house of the king, ya. Sedangkan kalau tanpa artikel, dia akan kalau tanpa artikel dia sebuah rumah raja, ya. Tapi kalau dia pakai artikel dia menjadi rumah raja itu, ya. Jadi artikel itu penunjuk sesuatu, ya. Menunjukkan sesuatu yang pasti, ya. Tapi kalau tanpa artikel itu tidak penunjuk sesuatu yang pasti, ya. Jadi sebuah rumah raja dengan rumah raja itu, ya. Sebuah rumah raja, tapi kita nggak tahu rumah raja yang mana, gitu, ya. Tapi kalau dikatakan sebuah rumah raja itu ada
tertentu. Jadi rumah raja yang sudah tertentu atau sudah ditentukan ya. Baik, dan kita sudah belajar juga Bapak Ibu Saudaraku mengenai orang ya. Nama orang itu dia termasuk definite ya, definite ya. Dia sudah termasuk definite ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjut. Oke, Bapak Ibu, ada levels of definites ya. Ada beberapa tingkatan definite ya. Jadi ini yang kita akan pelajarin untuk lebih lanjut. Ada indefinite ya, misalnya bait ya, indefinite ya. Terus kalau dia pakai habait, dia menjadi definite ya. Tapi ada namanya most definite ya. Most definite itu yaitu ani atau pronoun ya. Jadi kita beberapa waktu yang lalu kita belajar pronoun dan suffix pronoun. Jadi itu termasuk dia jadi most definite ya. Dan kita mengenai kata suatu kalimat, dia definite plus non definite. Dia jadi satu kalimat. Tapi kalau definite dengan definite, dia bukan kalimat, no sentence, tapi dia adalah suatu kata benda saja ya. Karena dalam prinsipnya kalau kita memahami satu kalimat itu harus memiliki satu kata kerja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani dia ada perbedaannya. Definite dengan definite dia bukan kalimat, tapi definite plus non definite atau non-definite plus definite, dia adalah kalimat. Dan kita akan mempelajari mengenai most definite. Ya, most definite itu pronoun dan demonstratif pronoun itu ada J. Ya, jadi most definite itu ada pronoun sama demonstratif ya Bapak Ibu ya. Oke, baik kita lihat contoh-contohnya. Maaf, saya hapus dulu. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh kata-kata ya, kosakata untuk menambah perbendaharaan kata kita ya. Ada lea, ya, ada mikne, ada mar'e, ada eder, ada et. Et itu hampir sama dengan bahasa Inggris ya, et itu time ya, et ya. Ada Rahel. Oke, ini ada Jod ya, et ha eretz ya. Jod et ha eretz. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah most definite ya. Most definite dengan definite dia adalah menjadi satu kalimat ya. Ini ya. Tapi kalau definite dengan definite dia bukan kalimat. Tapi definite dengan indefinite dia satu kalimat ya. Terus kalau definite dengan definite tidak satu kalimat, tapi kalau definite dengan most definite dia satu kalimat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi definite dengan definite itu bukan kalimat, tapi definite plus most definite atau most definite dengan definite itu adalah satu kalimat ya. Jadi most definite itu seperti ani ya, ada J ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini J ya. Jadi ini adalah most definite ya. Maaf ya, ini dulu ya, most definite ya. Jadi Jod at HRF ya, at this evening time, pada waktu pagi ya. Jadi at itu adalah most definite. Jadi ini adalah menjadi satu kalimat ya Bapak Ibu ya. Terus ada J ya. J Heikal Adonai ya. J Heikal Adonai. Ini adalah rumah
Tuhan. Ini ada J ini. J ini adalah most definite, ya. Most definite dengan definite, ya. Definite dia menjadi satu kalimat. Tapi kalau definite dengan definite dia bukan satu kalimat. Ya Bapak Ibu ya. Terus ini ada ele deparim temeim, ya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak kudus gitu ya. Ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mons definite itu adalah pada atau ini atau ini gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu this, there gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini itu atau ini itu ya. Itu adalah most definite ya. Jadi most definite dengan definite dia adalah satu kalimat ya. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Jo hahodes ya, hahodes ya. Hodes itu bulan ya, bulan ya. Bulan maksudnya artian bulan itu untuk penanggalan. Bukan berarti bulan yang mengelilingi bumi ya, tapi maksudnya bulan penanggalan ya. Ini ada J hahodes ya. Bulan ini adalah bulan ya. This is the month ya. Bulan ini ya, bulan ini. Bulan ini ada kata ini di sini, dia adalah most definite ya. Jadi most definite itu dengan definite ini Bapak Ibu Saudara ya ada perhatiin ini adalah most definite sedangkan ini adalah definite. Kenapa dia definite? Karena dia ada ke ini ya. Hodes ya. Hodes itu bulan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi J hahodes ya. Most definite dengan definite adalah satu kalimat. Baik, kita lihat lagi satu contoh lagi. J hahar hakodes ya. Gunung itu adalah kudus ya. Jadi itu ya. Itu. Jadi itu ada di sini J. J ini adalah most definite ya, most definite. Ahar. Hahar hakodes. Ini kalau kita dapat ini ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah ini ada artikelnya, ini ada artikelnya definite ya. Jadi kalau misalnya definite dia bukan satu kalimat. Tapi karena ada di sini most definite ya, dia menjadi satu kalimat ya. Terus lagi Bapak Ibu Saudaraku, ani obed ya. Ani obed. Saya adalah seorang pelayan ya. Ani ini Bapak Ibu Saudaraku ini adalah most definite ya, pronoun yang tadi ya, pronoun. Jadi ini most definite dengan non definite ya, dia menjadi satu kalimat. Most definite dengan non definite dia satu kalimat. Most definite dengan definite dia satu kalimat. Tapi definite dengan definite bukan kalimat. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kira-kira bisa dipahami ya. Oke, kita lihat contoh-contoh berikutnya. Ini ada maaf, kita langsung ke sini ya. Payomer lo laban ak atsmi ube sarim atam p yesep imon hodes yamim ya. Dan Laban mengatakan, sungguh kamu adalah tulangku dan dagingku ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu dikatakan
kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedara dengan sedaging dengan aku, maka tinggallah aku pada genap sebulan lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau dalam bahasa Ibrani, orang Ibrani itu mengatakan sedara dan sedaging itu, dia mengatakan apa? Setulang ya. Artinya tulang dan dagingku ya. Jadi darah dan daging gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan sedara dengan sedaging. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, dia mengatakan dia atsmi. Atsmi itu tulang, tulangku dan dagingku. Ya, ini yang dikatakan oleh Adam kepada Hawa. Ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya, tapi sebenarnya dalam bahasa kita mengatakan sedara dan sedaging, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan dalam penerjemahan ya. Uh, Ketika di Alkitab dikatakan itu setulang ya, artinya tulangku dan dagingku, itu menunjukkan itu sedara dan sedaging. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat contoh lain. Baik, Bapak Ibu Saudaraku ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai Rechem ya, Rahamim, rahim ibu atau kasih karunia ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan ini dituliskan dalam Mazmur 103 ayat 4, dan dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat ya. Perahamim ya, dengan rahmat ya. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, kata sayang itu adalah dari kata kirahem atau dari kata rahem ya. Rahem itu kasih sayang ya. Demikian Tuhan sayang atau rahem kepada orang-orang yang takut akan Dia ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, jadi dalam tradisi Yahudi atau dalam Alkitab kita, berkat itu adalah keturunan. Ya Bapak Ibu ya, berkat itu adalah keturunan ya. Jadi seperti yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Peru urpu umilehu et haaretz ya, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkat yang pertama yang Tuhan ucapkan kepada manusia, yaitu Adam, adalah beranak cucu ya. Jadi berkat itu adalah anak cucu. Dan kita sudah belajar bahwa berkat anak cucu itu adalah dari kasih sayang, dari rahim ya. Rahim itu merujuk kepada rahim ya, yaitu uterus atau rahim seorang ibu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dalam Kejadian 28 ayat 13, Tuhan juga memberkati Abraham. Jadi dikatakan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Karena tempat engkau berbaring ini adalah kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan memberkati, Tuhan selalu mengaitkan dengan keturunan. Ya. Jadi Tuhan selalu mengaitkan dengan keturunan. Jadi berkat yang utama, berkat yang pertama itu adalah keturunan. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Seorang ada rabi ya, ada namanya Rabi Jonathan Sachs ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengatakan bahwa berkat yang pertama itu adalah anak-anak atau keturunan ya Bapak Ibu ya.
Sedangkan berkat yang kedua itu adalah tanah, ya. Jadi berkat yang pertama itu adalah keturunan, berkat yang kedua itu adalah tanah atau tanah milik, ya, properti, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu konsep yang ada di dalam Alkitab. Sehingga Tuhan mengatakan ketika memberkati, Tuhan selalu mengaitkan dengan keturunan, ya. Ya, demikian juga ketika Tuhan memberkati Salomo, Salomo selalu Tuhan juga selalu memberkati Salomo melihat siapa bapaknya, Daud, ya. Karena Tuhan berjanji kepada Daud dan keturunan, ya, begitu ya. Berkat Ishak kepada Yakub. Jadi ketika Yakub juga memberkati Ishak memberkati Yakub, Yakub juga mengatakan mengenai keturunannya, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, membuat engkau menjadi banyak, sehingga menjadi sekumpulan bangsa. Jadi berkat itu, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca dalam Alkitab, berkat itu adalah keturunan, ya, keturunan, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Berkat Allah kepada Yakub, ya. Phaya jer aka kaapar haarets uparatsta yama paker ma pesapona panekepa unip raku beka kal mis pehot ha adama upejar eka, ya. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan memberkati, Tuhan selalu mengaitkan dengan keturunan. Berbicara tentang keturunan. Ya, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan memberkati Yakub, ya, Yakub, dia memberikan keturunan kepada Yakub itu yang menjadi nenek moyang bangsa Israel, ya. Seperti ketika yang anak pertama adalah Ruben, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kejadian 29 ayat 32, ya. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku, ya. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Jadi pada saat Yakub ya menikahi Lea, ya, ternyata Lea itu tidak cantik, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi tidak cantik sehingga dia tidak menyukainya gitu ya. Dalam Kejadian 29 ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya, begitu ya. Jadi Lea mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Ruben, ya. Ruben atau Ruben adalah putra sulung Yakub dari Lea. Pemilihan nama itu dihubungkan dengan ungkapan Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Itu dari kata Ra'a Be'ani. Ra'a Be'ani. Beberapa ahli berusaha memberikan arti yang memuaskan pada huruf mati Ibrani pada kata Ruben, yang nampaknya berarti lihatlah anak laki-laki. Dengan pemenggalan Reuben atau Reuben menjadi Reu, ya. Kalian lihatlah Ben, ya.
Jadi Ruben itu kalau kita penggal ya Bapak Ibu Saudaraku, itu dari kata ra'a be'ani, ya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah semakin memahami aksara Ibrani dan mengenai sores, kita akan bisa memenggal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari kata reu ya, ini dari kata ra'a. Ra'a itu dia melihat ya, gitu ya. Ra'a dia melihat. Jadi kalau kalian lihatlah itu reu gitu ya. Reu. Lihat terus ben itu adalah putra. Ben ya. Reu ben. Lihat anak laki-laki. Itu dari kata Ruben ya. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena berkat itu adalah keturunan ya Bapak Ibu Saudaraku, sehingga uh, namanya si Lea mengatakan dia mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Kenapa dia merasa disengsarakan? Karena Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea, begitu ya. Sehingga Tuhan memberikan kasih karunia kepada Lea, sehingga dia melahirkan anaknya yang pertama yaitu Ruben. Jadi berkat itu adalah berkat keturunan. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Kejadian 29 ayat 33, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengarkan bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamainya Simeon. Ya, Patahar o Patelek ben Patomer ki sama Adonai ki senua anoki payeten li gam et je patikra Simon ya, Simeon ya. Jadi namanya Simeon ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi mengandung dan dia Tuhan telah mendengar bahwa ia tidak dicintai sehingga dia dinamai Simeon ya. Terus kemudian juga mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini adalah kasih karunia kepada Lea. Kenapa? Karena Yakub itu tidak adil dalam mencintainya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, sehingga dia mengandung ya. Sehingga Tuhan memberikan rahmat Rahem kepada Lea ya. Rahem itu kasih karunia dan berkat itu adalah keturunan ya. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya ia menamai anak itu adalah Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bapak Ibu Saudara, ya luar biasa ini berkat Tuhan kepada Lea ya. Sampai Tuhan memberkati dia memberikan 4 anak laki-laki. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Jadi ini adalah keturunan dari Yakub ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi istri pertama Lea, dia melahirkan Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda ya. Sedangkan dari Jilpa, Jilpa itu adalah siapa ya? Si Lea ya, budaknya atau pembantunya ya. Dia melahirkan Gad dan Asher ya. Terus dari istri kedua atau Rahel, dia melahirkan Yusuf dan Benyamin ya. Terus dari budaknya Rahel atau Bilha ya, dia melahirkan dan
dan Naftali. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya ketika Tuhan memberkati Yakub, itu berbicara mengenai keturunan. Berkat yang dimaksud itu adalah berkat keturunan. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ketika kita mengingat ini, kita ingat waktu zamannya apa ya, waktu sekolah ya, menghafal nama-nama anak Yakub ya. Ada 12 anak Yakub, ada 12 murid-murid Tuhan Yesus, itu dihafal waktu itu ya. Jadi ini juga Bapak Ibu Saudaraku diingatkan kita kembali ya Bapak Ibu ya. Baik ya. Terus kita dalam Kejadian 30 ya. Jadi di sini ada perselisihan antara Lea dan Rahel ya Bapak Ibu Saudaraku ya, mengenai Lea dan Rahel. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula kau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, sebab sebagai ganti buah dudaim anak itu ya. Jadi buah dudaim ini itu adalah buah dudaim ya, itu dipercaya orang Israel zaman dulu itu buah untuk kesuburan begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, sehingga Rahel ingin buah dudaim itu ya, sehingga supaya dengan tujuan buah itu adalah buah kesuburan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari keturunan atau dari berkat yang Tuhan berikan kepada Yakub itu adalah keturunannya Bapak Ibu ya. Ada dari Lea, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isasar, dan Jebulon ya. Dari Bilha, gadis pemberian Rahel, budak Rahel, dan Naftali. Dari Jilpa, gadis pemberian Lea, budak Lea adalah Gad dan Asher. Dari Rahel, Yusuf, dan Benyamin ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi anak-anak Israel atau anak-anak Yakub itu ada 12. Itulah nenek moyang bangsa Israel ya. Jadi ini adalah perselisihan ya dalam Kejadian 30 ayat 25 itu ya. Disitulah perselisihan mengenai berkat ya, perebutan berkat. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati ya. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istri, dan Yakub menghampiri budak itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, zaman dulu itu ya, kalau seseorang mempunyai budak ya, mempunyai pembantu atau budak lah ya kita katakan. Jadi budaknya itu melahirkan anak, itu adalah anaknya majikan gitu ya. Bukan anak budak itu, tapi anak majikannya ya. Sehingga apa namanya, si Rahel ini memiliki anak dari budaknya, dan itu adalah anaknya gitu ya. Oke. Bilha mengandung pula lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, telah memberikan keadilan kepadaku juga, dan telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan ya. Mengandung pula Bilha budaknya perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Katalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali ya. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub.
Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentu perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher, ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini adalah perselisihan antara kakak dan adik ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu mengenai keturunan. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Jebulon ya. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina ya. Lalu ingatlah Allah kepada Rahel dan Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, berkat yang Tuhan berikan kepada Rahel itu adalah keturunan dengan cara membuka kandungan Rahel ya yang sebelumnya tertutup. Jadi rahim itu atau rahim itu adalah kasih karunia. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkata Lelia, Allah telah menghapus aibku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, zaman dulu kalau seorang perempuan tidak memiliki anak atau mandul itu dianggap tanda kutip tidak baik gitu ya begitu ya. Jadi itu tidak orang yang tanda kutip itu terkutuk kayak macam gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi oleh karena kasih karunia Allah mendengarkan permohonannya sehingga dia melahirkan seorang anak oleh karena Tuhan Hakim memberikan rahmat kepada Rahel ya. Sehingga lewat itu Allah memberkati Rahel atau menghapuskan aibnya ya. Karena orang-orang perempuan yang mandul itu aib bagi keluarga gitu ya. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi bagiku. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiran negeriku ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjut sedikit lagi ya. Jadi ada 12 anak-anak Yakub ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini adalah berkat ya. Jadi berkat itu yang Tuhan maksud adalah berkat keturunan. Dan berkat yang pertama yang Tuhan ucapkan kepada Adam adalah beranak cucu ya. Jadi beranak cucu. Dan itu berkat itu bicara tentang rahim ya, rahmat Tuhan. Jadi anak-anak itu adalah rahmat atau berkat Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akhiri di sini. Nanti kita akan melanjutkan dalam sesi tanya jawab ya mengenai definite artikel tadi, mengenai sentence, nominal sentence ya Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu tetap stay ya di Zoom. Setelah pengumuman nanti kita akan bertanya jawab. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Erikson atas pengajaran yang telah disampaikan. Ya, berikutnya teman-teman kita akan mendengar pariwara yang akan disampaikan oleh Sister Aling. Silakan Sister Aling. Iya, sebentar ya, Bro Agus. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, sebentar.
Ya, baik, sudah tampak di layar ya, Bapak Ibu. Ya, baik untuk besok hari Minggu 10 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Semadonai seperti biasa akan ada ibadah online ya Bapak Ibu, dan ibadah online kita ini akan dipimpin liturgisnya adalah Ibu Yanti Krans dari Jerman, dan yang memimpin lagu pujian adalah Ibu Yanti Vester juga dari Jerman. Dan untuk ibadah online kita ini temanya adalah menaruh pikiran dan perasaan Kristus yang diambil dari Nats Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. James Damping MA MTH. Selanjutnya, di hari Senin 11 November 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Semadonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi Creating Understanding One. Dan ini adalah sesi yang pertama ya Bapak Ibu dengan tema mengomunikasikan pesan firman Tuhan kepada dunia beragam. Dan akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian ini adalah renungan pagi Semadonai, Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, renungan pagi Semadonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Semadonai atau lewat channel YouTube C Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube C Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu C Firman. Supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Semadonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Semadonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu tolong bantu share channel Jaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Jaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Straling ya. Demikian tadi informasi program acara yang disampaikan oleh Straling ya. Ya, program untuk malam ini ya kita masih akan tetap berlanjut untuk bahasa Ibrani, terutama untuk praktikumnya ya. Namun kita tidak akan live-kan di YouTube. Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami, join di Zoom meeting ini ya. Linknya ada di bawah. Ya, kita akan lanjut ke Pak Erikson untuk konklusi dan doanya. Silakan Pak Erikson. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pembelajaran kita yang tahap demi tahap, step by step itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau kita menekuni step pertama, step kedua, step ketiga, dan pembelajaran nanti dalam gabungan kita akan lebih cepat memahami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi Bapak Ibu boleh mempelajari ulang lagi step-step yang kita pelajari sebelumnya ya, seperti mengenai definite artikel gitu ya, ada personal, ada suffix personal, dan itu akan tergabung lagi nanti dalam pelajaran berikutnya ya. Jadi kalau kita sudah paham step pertama, step kedua, dan step ketiga, dalam penggabungannya nanti juga kita akan lebih cepat memahaminya. Oleh karena itu tetap semangat dalam belajar ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita terus mendengar tekun dan tekun, dan saya percaya nanti kita akan bisa mempelajari atau memahaminya. Bahkan nanti bisa kita akan mengajarkannya. Baik, demikian kita akan tutup. Sebelum kita masuk dalam tanya jawab, kita akan tutup dalam doa. Kita satu dalam doa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat pembelajaran kami ini Tuhan, mengenai berkat Tuhan. Bapa, biarlah kami semakin menyadari bahwa rahmat, rahim, berkat-Mu yang sesungguhnya adalah berkat yang pertama yang Engkau ucapkan pada Adam dan Hawa. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami selalu mensyukuri itu Tuhan, sebab itulah yang berkat yang utama yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan buat pembelajaran kami ini. Berkati juga Tuhan Sema Adonai Tuhan yang menjadi wadah dalam pembelajaran buat kami semua, buat hamba-hambamu, supaya kami semakin lebih lagi mengenal Engkau, mengenal kebenaran-Mu. Berkati Tuhan hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, Sema Adonai, Ibu Heni dan timnya, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang terus memimpin hamba-hambamu ini Tuhan, dalam pelayanan Sema Adonai ke depan Bapak. Demikian juga Tuhan buat Pak Agus sebagai moderator yang memoderasi kami dalam pembelajaran. Tuhanlah yang memberkati. Semua hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, semua dalam berkat Tuhan. Dan kami akan melanjutkan Tuhan Yesusku pembelajaran ini di sesi tanya jawab. Biarlah semuanya juga dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya, amin Tuhan berkati ya. Demikianlah tadi pembelajaran bahasa Ibrani kita ya. Buat teman-teman yang ingin bergabung silahkan join ya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita jumpa di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Laila Tov.